mengalami, coba saya ngikuti yang namanya gimana buat Surabaya nggak banjir. Tak ikuti air, jadi kalau hujan itu ngikuti, kerjanya cuma ngikuti air aja. Asalnya dari mana tuh air? Akhirnya oh ya bisa, di sini bisa mulai diselesaikan. Dulu semua kan tahu kan Maijen Sukono ini, nggak tahu anak-anak ini masih kecil-kecil kali ya. Ibu pernah kan memikirkan dampak global warming? Diem dia. Saya dimarahi, dalam arti benar-benar ada wali kota dimarahi ya itu. Ya. Jadi kenapa bikin saluran gede-gede? Coba kemarin kalau aku nggak buat gede-gede, aku dimarahi warga sak Surabaya ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, di mana di banyak sekali keterbatasan atau hambatan itu jangan dipakai sebagai suatu halangan untuk kita membuat kita tidak maju. Saya sebagai contoh, kalau tahu dulu awal saya jabat saya pernah diturunkan. Saya juga nggak tahu bagaimana, padahal kebutuhan sangat besar. Di mana-mana banjir. Bahkan di depan ini juga banjir dulu. Hampir 50% wilayah Surabaya banjir. Sementara uangnya nggak ada untuk bangun. Akhirnya saya mencoba mencari, bahkan saya coba datangi setiap hari, hampir setiap minggu sekali saya ke Jakarta minta untuk take over untuk penerimaan pajak PBB dan BPHTB. Dan kemudian dari situ saya bisa menaikkan income dari pemerintah kota dari yang semula hanya 900 miliar menjadi 4 triliun. Ya. Jadi jangan dikira kalau pemerintah oh mana ada pemerintah bangkrut, ada pemerintah bangkrut. Di Belanda itu sampai ada 5 kota itu digabung jadi satu karena bangkrut, dia nggak bisa biaya operasionalnya. Di Amerika juga ada kota Detroit yang bangkrut, dia nggak bisa bayar operasionalnya. Jadi ada kota itu bangkrut. Nah, karena itu kemudian kita memang harus survive. Kita tidak bisa hanya ngomong pemerintah, siapapun juga harus bisa survive apapun kondisinya dan seberapapun beratnya. Coba bayangkan saat 2018 penerimaan kami di kota Surabaya setiap harinya itu 300 sampai 500 juta. Tiba-tiba ada kejadian bom saat itu. Itu pendapatannya sehari hanya 1 juta. Coba bayangin. Aduh, saya udah gimana, semua sudah dikontrakkan semua. Gimana kami harus bayar? Akhirnya ya saya kerja keras sehari, saya tidur 1 jam 2 jam. Siang saya datangi gereja-gereja. Saya terus setelah datangi gereja-gereja saya kumpulkan mulai guru agama, mulai tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian semua saya kumpulkan. Kemudian sore hari setelah buka puasa, setelah tarawih, kita ada pertemuan forum pimpinan daerah kepolisian, kejaksaan, TNI. Kita ketemu dengan para ketua RT dan ketua RW untuk menjelaskan ciri-ciri seperti apa. Aduh, berat sekali saat itu. Jadi anak-anak muda seringkali kalian gagal satu kali, ngomongnya aku ini gagal gitu. Oh, nggak usah jauh-jauh, anakku aja gitu. Aku udah capek katanya. Lu capek gimana? Saya bilang gitu. Ya, kalau mau ngomong mama capek juga, tiap hari nggak pernah berhenti gini. Tadi tahu naruh sanitizer itu untuk tak bagi-bagi nanti di base, di terminal, di stasiun. Ini aku sendiri yang nempati tadi, masukkan botol sama beberapa teman. Jadi karena itu kalian
Jangan pernah kita ngomong nggak bisa. Aku punya pengalaman ya, ada seorang ibu-ibu pada waktu awal 2010, waktu itu aku diturunin. Aku juga nggak tahu gimana ini caranya, pegang anggaran nggak bisa karena disahkan baru bulan September. Akhirnya aku buat namanya program pahlawan ekonomi, yang itu isinya hanya ibu-ibu dari keluarga miskin. Karena tak lihat datanya, aku lihat datanya bahwa keluarga miskin di Surabaya itu bukan dia nggak bekerja, dia bekerja, tapi kenapa dia nggak mampu? Akhirnya ya saya bilang kalau dia sudah bekerja maka mesin kedua harus dihidupkan. Kemudian aku menghidupkan mesin kedua, yaitu para istrinya, para ibu-ibu ini. Mulai dengan 89 kelompok. Ada yang ngomong, Bu, saya mulainya minus karena utangnya banyak. Ya, mulai 80 kelompok, sekarang ini ada 11.000 kelompok. Dan 50%-nya mungkin tidak percaya. Omsetnya sekarang 1 bulan di atas 1 miliar. Sudah 50% lebih. Jadi seperti ibu ini, suaminya di PHK, dia seorang ibu rumah tangga. Sekarang ini dia jualan itu omsetnya rata-rata per bulan antara 1,2 sampai 1,6. Kalau makanan itu bisa sampai 40%, itu paling jelek untungnya. Jadi coba bayangkan, kalau kemudian saya selalu katakan, kalau ibu dengan segala keterbatasannya bisa, kenapa kemudian kita yang muda jadi melempem nggak bisa? Itu alasan kita aja, susah ini, sehingga seolah-olah alasan yang kita buat itu seolah-olah benar. Tahu kemarin itu aku saking tegangnya gimana nih aku ngatasi virus ini untuk kotaku. Saking tegangnya, jadi aku ngerasa aku ini periksakan, jadi kayak kok aku yang sakit. Ketawa semua kepala dinas kesehatan. Bu, ibu nggak apa-apa katanya. Aku ini kok gini, jadi tiap jam tak suruh tensi, tak suruh periksain itu. Aku bilang, ibu saking tegangnya. Gimana caranya kondisikan kota Surabaya ini supaya tidak tidak terkena virus gitu. Apa bisa? Ya mungkin bisa kalau kita bersama-sama. Saya yakin, saya percaya bahwa kita bisa kalau kita benar-benar melakukan protokol yang sama gitu. Nah, tadi saya sampaikan, kemudian saya ada beberapa juga anak muda yang saya ajak. Dulunya jualan bakso, dia bawa rombong. Kamu mau ikut aku, tak? Oh iya Bu. Sekarang dia sudah punya franchise, ada di mana-mana. Coba, jadi artinya bisa. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, maka ayo kita belajar. Belajar itu pada siapa saja. Jadi jangan kemudian ada di sebelah kita punya pengalaman, ayo kita belajar. Kenapa enggak? Kenapa kita enggak mau? Seringkali yang jadi masalah di anak-anak muda saya, itu juga aku pengalaman sama anakku, itu nggak mau untuk belajar, maunya langsung melompat gitu. Mana ada ya Pak ya, usaha langsung besar gitu, mana ada. Maunya pendapatannya langsung besar gitu. Kayak di sinetron itu kan, semua muda-muda pakai bawa mobil bagus-bagus, rumahnya bagus. Ya itu adanya, ada memang di sinetron. Tapi nggak bisa kita mulai. Jadi tidak ada sesuatu yang besar tanpa kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kalau kita tiba-tiba besar, maka kalau jatuh itu sakit sekali. Dan karena kita nggak punya pengalaman untuk kita tidak jatuh, kita tidak pernah jatuh, akhirnya begitu jatuh kita sulit untuk bangkit lagi. Itu yang coba saya alami, coba saya ngikuti yang namanya gimana buat Surabaya nggak banjir. Tak ikuti air, jadi kalau hujan itu ngikuti, kerjanya cuma ngikuti air aja. Asalnya dari mana tuh air? Akhirnya oh ya bisa, di sini bisa mulai diselesaikan.
Dulu semua kan tahu kan Maijen Sungkono ini, nggak tahu anak-anak ini masih kecil-kecil kali ya. Dulu banjir, kalau lewat situ udah nggak bisa kalau hujan. Tapi aku ngikutin, waktu itu kebetulan mau talkshow lah di SS. Nah udah masuk ke sini ke ruang rekaman udah di depan pintu nih. Terus tiba-tiba hujan angin, oh nggak jadi, mbak nggak jadi aku batalin keluar. Nah di situ mobilku mau hanyut, turun mobilku mau hanyut. Katanya supir, Bu mohon maaf saya nggak berani nerusin. Kalau nanti ada apa-apa saya yang disalahin. Terus aku turun ya, aku turun terus ngikuti, aku pengen tahu air ini dari mana. Udah kita buat shortcut gitu. Tapi sekarang luar biasa dampak global warming ini. Jadi karena itu kita harus tahu tadi yang saya sampaikan. Dulu waktu aku buat saluran gede-gede itu, aku dimarahi salah satu ahli, tapi beliaunya sekarang udah meninggal. Dimarahi, Bu Risma itu hitungannya gimana? Terus saya ngomong, Ibu, kalau Ibu dulu kuliah, mohon maaf, karena saya muridnya. Jadi saya ya mohon maaf meskipun saya wali kota gitu. Bu mohon maaf dulu hitungannya Ibu kan teorinya hanya catchment area, luasan yang dibagi terus curah hujannya. Ibu pernah kan memikirkan dampak global warming? Diem dia. Saya dimarahi, dalam arti benar-benar ada wali kota dimarahi ya. Ya. Jadi kenapa bikin saluran gede-gede? Coba kemarin kalau aku nggak buat gede-gede, aku dimarahi warga sak Surabaya ya. Ya. Jadi kita harus bisa membaca bukan hari ini, bukan tahun depan, tapi kita harus baca bagaimana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Kita harus baca. Bu, saya mau menyampaikan pendapat saya tentang Bandara Juanda, Bu. Menurut saya Bandara Juanda sangat tidak nyaman, Bu. Karena aku juga sama berarti ya. Yes. Karena terlalu banyak sopir travel membuat risih. Aku juga gak nyaman. Mungkin bisa dibenahi, Bu, nantinya. Yang masalahnya itu Sidoarjo. Selamat siang Ibu, nama saya Rizky dari Surabaya. Saya warga Surabaya, Bu. Mohon izin, boleh tahu inovasi Ibu di transportasi publik, Bu. Kami sepertinya lebih perlu transportasi publik di Surabaya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gini, sebetulnya saya sudah merancang transportasi publik tram, karena kalau tadi saya sampaikan, kalau Jakarta itu MRT dibangun oleh pemerintah pusat, bukan DKI loh. Dia 40% DKI, kalau nggak salah 60% pusat. Saya tahu bahwa Surabaya bukan ibu kota negara, maka pasti tidak ada share policy untuk anggaran. Karena itu kemudian kalau saya pakai MRT yang di bawah, maka masih berat biayanya. Kemudian saya putuskan gunakan tram. Tapi ternyata memang tidak semudah itu. Sampai kemudian saya sampaikan, oke, semua biaya di pemerintah kota. Tapi policy tentang bagaimana akses, tentang kemudian bagaimana ini sebetulnya ada cerita yang saya tidak bisa cerita di depan umum, itu sehingga kemudian tidak bisa direalisasi. Saya sudah hopeless saat 2 tahun karena saya 2 tahun sebelum turun itu tidak boleh menandatangani kontrak atau segala sesuatu yang sifatnya policy itu tidak boleh aturannya. Tapi kemudian saya putuskan menggunakan bus Surabaya Bus, di mana nyaman naik ini, nyaman sekali lah naik ini. Cucu saya kalau jalan-jalan pakai ini, nyaman sekali, ada kameranya 9, banyak sekali di dalam bus, kemudian bersih, dan bayarnya pakai botol, nggak pakai uang.
Ya, gitu. Anak-anak semua, anak-anak milenial ini terutama berat memang, berat. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses memang berat. Tapi percayalah bahwa pasti bisa kalau kita memang berjuang dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya kalau saya lihat kita ini nggak kalah pinternya dengan orang-orang di luar. Betul. Saya siapa? Jadi kita bisa menjadi pemenang, itu bisa. Cuman kita sering tidak percaya diri. Kita tidak berani mengungkapkan apa yang kita miliki. Salah itu tidak apa-apa, gak sempurna itu tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah kita berani untuk kita bergerak untuk maju. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik dibandingkan hari kemarinnya lagi. Hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Jadi kita harus punya prinsip seperti itu. Bisa kan? Ya, gak adil Tuhan kalau hanya Risma. Kalian semua berhak untuk berhasil. Kalian semua berhak untuk sukses. Karena kesuksesan itu ada di tangan kalian sendiri, bukan orang lain. Jangan pernah menyalahkan orang lain kalau kalian gagal. Karena sesungguhnya kalianlah yang